Hal yang paling lucu di Beyond 5, 2 minggu menjelang hari H nentuin terus di mana udah pada tanda kontrak. Gue yakin 100% guys, kalian kalau gue kasih tahu apa yang di belakang, persepsi kalian berubah. Terlalu banyak yang menganggap Beyond Combat Showbiz 5 ini tuh nggak akan terjadi, dan terlalu banyak juga orang yang pengen ini nggak terjadi guys. Kenapa yang main itu-itu aja ya? Karena mereka anak kesayangan Beyond dan Selos. Ini tuh bukan hubungan kayak Selos ini, Selos ini. Tapi perumpamannya nggak apple to apple. Terus apa itu? Mereka kerja kok. Buat welcome back to another video is me Selos on Selos channel. Rame. Amin 6 nih pas gue syuting Fight Week. Kemungkinan ini besok atau lusa diupload. Jadi gue kemarin udah nanya 17 jam yang lalu semua pertanyaan, kritik, komplain, dan saran mengenai Beyond Combat Showbiz 5 dipersilahkan. Ada 15 juta ribu orang yang bertanya. Ya seperti biasa, AA bertanya, Mama menjawab. Jamaah. Jamaah. Pertanyaan pertama, bakal sebrutal apa rules kick striking di Aziz versus KJ? Guys, gue cuma mau ngasih tahu bahwa bukan cuma di Aziz versus KJ, tapi semua pertandingan kickboxing yang kemarin itu akan diimigrasikan. Kalau nggak ngerti, imigrasi gantinya apa itu? Sinonimnya? Transmisi. Dipindahkan ke rules kick striking gitu ya. Untuk alasannya gue nggak terlalu mau jelasin banget. Yang jelas kick striking ini akan seberapa brutal. Menurut gue kickboxing juga brutal. Cuman gue tahu pengertian brutal kalian itu adalah darah. Tapi buat gue brutal atau enggaknya itu semua tergantung pada dua fighter yang ada di depan itu berhadapan-hadapan. Jadi kita doakan saja rules kick striking ini bisa berjalan sukses, lancar, tanpa hambatan. Luar biasa ya. Lanjut, nanti gue jawab tentang kick striking. Dari Furkan, wasit wajib netral, jangan pihak sebelah. Kayak kejadian Mitra versus Danar, udah KO gitu masih dihitung. Terus James versus Pak Wicaya masih lumayan bisa bangun tapi malah di stop sama wasit. Sekaligus juga dari referee NSGH, tolong wasitnya yang gercep kalau international fight pakai wasit dari luar aja biar nggak ada kesalahan seperti sebelumnya. Tenang guys, UCC ini dibentuk sebagai bentuk kesadaran bahwa Beyond Combat itu ketika kita mau bikin fight kaliber internasional berarti wasitnya juga harus internasional. Jadi kita di dalam UCC ini udah ada 4 wasit internasional, yang 2 dari Australia, yang 2 lagi dari Thailand. Habis itu kita akan breeding banyak wasit dan akan ada gradingnya. Grading wasitnya kita belum bisa kasih tahu sekarang, masih dikaji. Tapi yang jelas nanti bentuk kewasitan, bentuk kepemimpinan pertandingan itu semua akan bisa diakses secara transparan di websitenya nanti ya. Nah, seperti kalian tahu, sekarang kita udah ada website www.beyondcombat.com. Kalian semua bisa cek pertandingan selanjutnya. Habis itu akan ada rekor-rekor, terus prestasi-prestasi fighter semua ada di situ. Jangan lupa bikin jedak-jeduknya, tag gue, nanti gue repost. Terima kasih buat kalian semua. Next question. Sul Ahyar, gue nggak minta apa-apa. Soal harga PVP nggak pernah komplain. Yang namanya barang bagus mah pasti ada harga. Gue cuma mau nagih 2 hal. Pertama, soal box rank fighter Beyond mana? Lama nih udah penasaran. Terus Uncle Kong ICB lawan fighter luar mana bang? Saat papi bisa kali. Kita tunggu 2026. Yang kedua, ranking akan keluar di website Beyond Combat nanti setelah Beyond Combat Showbiz 5. Jadi kalian tunggu, nanti akan ada ranking divisi 61. Kalau buat boxing kita ngikutin box rank. Kalau misalkan di kick striking karena liganya ada di Beyond Combat, kalian akan melihat ada 4 divisi di situ dari kelas 51, 55, 61 dan juga 67. Itu akan ada langsung ada rankingnya guys. Terima kasih guys, I love you. Mitra versi kaca ada sabun nggak los? Fiora. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sebenarnya kick striking itu akan dibuat liga. Mereka dalam satu divisi yaitu 61 kg, itu divisi lightweight. Mereka itu nanti akan memperebutkan, ujungnya itu adalah sabuk juara. Sekarang mereka lagi bersama-sama berlomba untuk siapa yang bisa menjadi peringkat teratasnya guys. Karena nanti 2027, paling cepat 2026 kita akan ada kick striking World Grand Prix. Itu akan jadi sabuk dunia pertama kick striking guys. Dan itu hanya akan terjadi di Beyond Combat Showbiz volume. Gitulah sekarang lebih ya.
Pertanyaan berikutnya, pastikan fighter terbiasa sama aturan kick striking ini. Kami tidak bayar untuk melihat pelanggaran-pelanggaran di atas ring. Jangan sampai gara-gara diganti rulesnya kami malah melihat fighter profesional jadi baru belajar di atas ring. Senang ada solusi pergantian rules ini, tapi itu harus diperhatikan ya Pak. Jangan sampai event besar ini jadi kurang untuk semua fighter yang bertanding. Gak ada alasan gak terbiasa dengan rules kalau kalah atau apapun. Kami hanya ingin melihat pertandingan berkelas di atas ring. Perhatikan rulesnya, jangan sampai mengecewakan penonton, berikan yang terbaik. Terima kasih buat Muhammad Teguh, itu juga salah satu concern yang kita sangat-sangat fokuskan. Gue nggak tahu, room for error itu pasti ada. Kayak kalau gue bilang ini Beyond Combat Showbiz 5, Aziz vs KJ itu chance terjadinya aja 5%. Jadi kalau terjadi kalian ngelihat chance 5%. Kalau misalkan kalian nanti ngelihat, anggaplah ada room for error itu 20% gitu loh. Orang tidak terbiasa dengan rules baru. Gue cuma mau minta toleransinya, gue cuma minta maklumnya. Tapi gue dan tim dan juga seluruh jajaran UCC tugasnya adalah untuk memastikan bahwa rules itu bisa diterima dengan baik, bisa diserap dengan baik, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan karena gue percaya juga sama atlet-atlet yang udah bermain di Beyond Combat Showbiz 5 ini, bahwa mereka bukan kaleng-kaleng, mereka yang terbaik di kelasnya. Jadi gue jamin 1000% mestinya mereka bisa deliver. Kita doakan saja. Terima kasih. Hal yang paling lucu di Beyond 5, 2 minggu menjelang hari H nentuin rules di mana udah pada tanda kontrak. Gue yakin 1000% guys, kalian kalau gue kasih tahu apa yang di belakang, persepsi kalian berubah. Tapi hancur combat sport Indonesia ini. Jadi daripada gue banyak ngomong, lebih baik itu gue tampung, itu gue terima, itu gue badanin. Tapi combat sport Indonesia beneran bisa jadi hard and half combat sport di Asia. Karena buat gue nggak penting gue dapat persepsi buruk atau baik, nggak penting juga Beyond mau dinilai seperti apa. Tapi gue cuman mau kalian tuh bisa, ya nggak usah kalian lah, anak cucu. Kalau gue egois ya, anak cucu gue bisa nikmatin apa yang udah dibangun sekarang. Kalau nggak egoisnya, ya semoga kalian juga bisa terima. Karena buat gua itu jalan yang Tuhan tuntun buat Beyond 5 ini bisa terjadi. Kayak yang gue bilang tadi, 5% aja tuh syukur Beyond Combat Showbiz 5 ini bisa terjadi. Dan itu bukan soal bayaran, bukan soal ini. Terlalu banyak orang yang punya kepentingan di sini yang memang kalau Beyond Combat Showbiz 5 terjadi itu rasanya Beyond tuh jadi nggak terhentikan gitu. Bang, apa itu rules kick striking? Saya masih nggak paham sama rulesnya. Buat kalian semua yang masih belum mengerti, kemarin pas lagi ada press conference, kick striking itu dibentuk untuk bisa menjadi liga kelas dunia di Beyond Combat Showbiz. Rules ini memadukan dua bentuk kecepatan dan juga kebrutalan dari kickboxing dan juga Muay Thai. Jadi kita melihat ini adalah esensi terbaik dari striking yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah kelajuan, di mana mereka semua momentumnya akan selalu berdiri di atas kaki mereka. Dan juga tidak ada pemberhentian momentum seperti clinch, habis itu kayak grab. Jadi mereka semua harus bergerak terus. Lalu ada esensi terbaik dari kebrutalan, di mana sisi paling runcing di tubuh manusia, yaitu sikut, bisa dipakai walaupun dengan terbatas. Bentuknya seperti jam 3 guys ya. Ini angka 12, cuman bisa gini doang nih. Pokoknya elbow yang bisa dipakai cuman gini doang guys. Yang lurus, antara dia mau lipat jadi segitiga begini atau dia mau begini, itu boleh. Selain itu nggak boleh. Yang nyangkul gini nggak boleh. Nah, abis itu yang lurus seperti ini guys. Jadi dia nempel dada dia gini, dang, atau balik begini, dang. Nah, seperti itu. Jadi ketika bentuk-bentuk elbow-elbow yang terlalu mematikan itu nggak ada guys. Karena kita mau liganya itu bergerak panjang, kita mau recovery dari fighter itu cepat. Jadi bentuk elbow yang seperti ini nih, gini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Sebenarnya kalian itu jangan menganggap bahwa keterbatasan di dalam sebuah aturan itu membuat fighter itu jadi terbatas. Malahan keterbatasan dalam aturan itu membuat fighter jadi lebih kreatif. Kalian akan melihat seninya akan keluar di situ. Gue punya acuan bahwa orang yang kreatif adalah ketika dikasih keterbatasan segini jadi barang, segini jadi barang, segini jadi barang. Walaupun dikasih kayak begini pun itu jadi barang. Itu baru orang kreatif guys. Jadi kita akan lihat kekreatifan, kebrutalan, dan juga seni dari combat sport itu sendiri di kick striking. Gue sangat amat excited, apalagi kita akan punya World GP guys. Jadi ini adalah salah satu langkah Beyond Combat Showbiz memiliki liga kelas dunia. Kita tunggu guys, luar biasa. Hormat diberi ketua, rules kick striking sendiri apa tetap dipakai di event Beyond saja atau hanya khusus Beyond Combat Showbiz? Gue cuma mau ngasih tahu, liga yang dibentuk di Beyond Combat Showbiz itu bukan liga kickboxing lagi, tapi liga kick striking. Jadi kita udah tidak ada urusannya lagi dengan kickboxing di dunia dan juga di akhirat guys ya. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa kick striking ini adalah liga eksklusif yang dibikin sama Beyond Combat Showbiz, di mana di setiap kelas berat akan memperebutkan sabuk, semoga ya, sabuk dunia di rules kick striking ini. Jadi kita
tunggu perkembangannya, kita lihat apa yang akan terjadi. I love you all. Gue tetap dukung. Bukan berarti gue nggak mendukung besarnya kickboxing di dunia. Gue cuman berharap kickboxing bisa berkiprah sendiri, kick striking juga bisa punya jalannya sendiri. Gue cuman berharap combat sport di dunia itu makin seru, makin rame, makin mantap. I love you guys. Apakah di Beyond Tryout akan ada kick striking amatir? Dan berapa batas usianya? Menarik, kita akan kaji dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Pokoknya all the best lah buat kick striking ini. Kenapa lebih milih pakai rules baru daripada rules Muay Thai? Karena dilihat-lihat fighter yang main di kickboxing juga punya basic Muay Thai. Kalau gue orang Thailand mungkin gue akan pakai Muay Thai. Tapi karena gue orang Indonesia, gue tahu bahwa Muay Thai itu ujungnya dari Thailand. Dan juara dunianya itu pasti orang Thailand. Jadi bukan gue gak mau, tapi itu udah jadi partnya liga yang muncul dan terbentuk di Thailand. Gue sendiri orang Indonesia asli, gue berharap rules kick striking ini bisa diterima, dan gue yakin rules kick striking ini bisa diterima dengan baik dengan orang-orang yang berbagai macam background dari karate, taekwondo, muay thai, kickboxing. Semua ilmu-ilmu striking itu esensi paling tingginya gue rasa itu udah dicantumkan semua di kick striking, dan orang-orang dengan background striking dari manapun itu gue yakin 1000% pasti bisa mengikuti rules kick striking ini. Dan gue rasa rules yang homegrown dibentuk di Indonesia ini bisa jadi rules yang mendunia, dan itu tugas gue sebagai promotor untuk bisa menjadikan ini terjadi. Dan dengan izin Tuhan juga, sesuai dengan tuntunannya, rules ini terjadi, dan pasti gue yakin 1000% kalau Tuhan udah janji itu iya dan amin. Semoga memang bisa diusahakan supaya kick striking ini bisa jadi rules tingkat dunia. Mantap. Gunawan, CEO-nya kurang wibawa. Guys, gue memang ada satu hal yang gue gak bisa ganti guys. Itu soal paketan gue memang bocil 25 tahun, gue memang Cina, dan gue memang begini gitu gayanya. Tapi ada satu hal yang kalian gak tahu guys. Ada satu hal yang gak ada lawannya guys. Yang satu Tuhan Yesus, yang kedua ini pelipis. Itulah yang bikin Beyond spesial guys. Kalau misalkan Dana White bisa nge-host Power Cube guys. Bubar Beyond, bubar. Tanggapannya tentang fighter yang gagal tanding, contohnya Rifandi, dia gagal tanding karena cedera, tanggapannya gimana? Kesel kah nggak bisa tanding atau apa? Semoga cepat sembuh Rifandi dan semoga bisa ketemu Dana di Beyond selanjutnya. Gue cuma mau bilang bahwa tugas fighter adalah sehat sampai hari H, karena apa itu yang tertera di kontrak. Yang kedua, gue cuma berharap bahwa memang beneran cedera dan bukan takut. Itu yang akan dipastikan ke setiap fighter yang nanti misalkan mengalami atau memiliki alasan cedera. Tapi gue bisa pastikan apa yang terjadi di Rifandi itu memang dia butuh operasi, hidungnya patah, dan memang dia tidak bisa lanjut. Dan kalau bisa lanjut itu malah yang dipertanyakan adalah Beyondnya. Tapi buat gua intinya adalah soal lanjut atau enggaknya itu pasti keinginan fighter. Jadi kalau memang yang udah pasti banget gak bisa ikut, ya lebih baik gak usah dipaksakan. Tapi kalau misalkan memang masih bisa ikut, itu namanya menunaikan kewajiban yang itu juga nilai plus buat gua, dimana mereka tuh berusaha juga untuk fight itu bisa happen. Nanti kalian akan mengerti seiring berjalannya Beyond lah. I love you guys. Los, kok Rifandi mundur lu udah langsung nemu penggantinya buat lawan Danar? Jangan panggil gue Joshua Marcelos, botak terkuat di bumi. Guys, gue cuma mau ngasih tahu ya, fighter di Indonesia ini banyak, dan banyak juga yang bantuin gue. Ada banyak pihak, terlebih lagi tim Baku Hantam yang bantuin kita bisa dapat Ungke Ramadhani Londo. Apakah panik tim? Pasti ada guys, karena kita masih berharap Rifandi masih bisa lanjut. Tapi namanya cedera dan juga first major itu suatu hal yang di luar kontrol kita. Kita cuma bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Beyond 5 ini lawan baru Danar, preparationnya udah cukup gak kira-kira? Agak mendadak nih. Nah, gue cuma mau ngasih tahu guys ya, dari semua orang yang berat badannya 55 kg, gue bisa jamin Ramadhani Londo ini adalah yang paling siap. Karena apa? Dia juga lagi training camp untuk mempersiapkan pertandingan di Juli. Dari Coach Rudy, itu mereka yang membentuk sebuah tim Baku Hantam untuk bisa dikirim di salah satu promotor di Malaysia. Tapi timnya dari Bagasasi Gym dan juga tim Baku Hantam sepakat buat Ramadhani Londo bisa jadi pengganti dari Rifandi Sinaga untuk bisa memperebutkan sabuk nasional bersama dengan Danar Ilmawan. Jadi kita akan tunggu Danar Corvusorax Ilmawan melawan Ramadhani Londo. Jadi gue jamin 1000% dua-duanya siap. Aksa_Afdal, Aziz Salim dijamin masih bisa main berangkat ke SEA Games Thailand untuk membela Indonesia setelah pertandingan Beyond 5. Kalau gue berani jamin karena gue punya risalah rapat yang dihadiri sama berbagai macam pihak yang bersangkutan bahwa Aziz Salim pasti akan main ke SEA Games. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada hal-hal di luar risalah rapat itu, gue tidak tahu. Aldo
Wihan Tamalos, kenapa Beyond 5 terlihat kurang siap dan terlalu dipaksakan? Mulai dari perubahannya rules, main event, face off online, Kabilan sama Lautan, dan pemain yang gak ikut atau cedera. Gimana cara lo meyakinkan penonton bahwa Beyond 5 lebih improve dari Beyond sebelumnya? Karena itu adalah hal-hal yang gue gak tahu akan terjadi. Gue masih mau kok waktu itu memperjuangkan kickboxing, tapi gak bisa. Terus apa? Brian dan Kabilan face off online. Kita perlu punya materi dan vocabulary yang mungkin nanti kita ada fight-fight yang terbatas, gak bisa dilakukan face off langsung. Terus kalau fighter cedera, I don't know. They train every day. Gue bukan babysitter mereka yang nengokin kayak, jangan sampai cedera ya gitu. Mereka punya coach, mereka punya waktu latihan sendiri, mereka punya waktu untuk makan sendiri, dan gue bukan babysitter mereka gitu loh. Ini Los, pertanyaan. Raditya, Bung Ongen apa nggak main Los? Bung Ongen istirahat dulu, dimaksimalkan jatah dia tidak bertandingnya biasanya 3-4 bulan, karena kemarin dia juga habis knockdown 2 kali. Menurut gua hal yang tidak baik ketika dia dipaksakan untuk bermain, apalagi jangka waktu dia untuk bisa mengambil sabuk juara dunia itu masih panjang. Kita fokus mendukung 2 orang yang akan mengambil sabuk kelas regional Asia ini. Yang pertama Surya WBC Youth, gue juga nggak nyangka banget ini sebuah perayaan juga bahwa produk dari Beyond Tryout tiba-tiba bisa main dan sekarang dia bertanding di kelas Asia gitu guys. Jadi gue sangat-sangat bersyukur akan hal itu. Nggak ada yang nyangka gitu pas lagi Surya ikut tryout, terus dia dinaikin ke Beyond Combat Showbiz, terus dia debut profesional, terus sekarang dia bisa ngerebutin WBC itu, gue nggak nyangka gitu. Terus yang kedua, Kavelmi Sumaihe, gue cuma minta doanya buat kalian semua yang terbaik buat pertandingan ini. Dia akan melawan fighter terbaik di Jepang, Tenkai Tsunami. Pokoknya dia udah 2 kali juara dunia. Pokoknya gini, per hari ini Kavelmi itu 2 langkah sebelum dia jadi juara dunia. Langkah pertamanya adalah Tenkai Tsunami. Ketika dia bisa melawan Tenkai Tsunami, next chance-nya lebih dari 70% buat dia bisa memperebutkan sabuk juara dunia itu di Indonesia guys. Amin. Beyond ini bakalan seperti apa kalau cuman hantam-hantaman tapi nggak membuat atlet melangkah ke pentas yang lebih besar? Terus ngapain hype banget? Anak-anak Indonesia juga bermimpi ingin menjadi Mike Tyson, Mayweather, dan Canelo. Apa Beyond bisa memberikan jalan untuk mereka pergi ke sana? Ini Dede Hardy ini orang mana ya? Bisa nggak diklaim jadi orang Indonesia nggak nih? Nggak guys, tapi gue cuman mau ngasih tahu bahwa gue yakin 1000% walaupun belum segitu kelihatannya. Mestinya yang pertama yang gue prihatinkan di sini adalah literasinya. Literasi dari Dede Hardy ini sangat-sangat problem. Yang kedua, semoga intensinya ke depan tuh makin bisa dinilai lebih positif lagi, karena gue yakin 1000% gak mudah untuk mengenali sebuah IP yang umurnya tuh masih 2 tahun dan secepat ini growth-nya gitu. Dari sekian banyak live Beyond, komentatornya yang fokus sama match, jangan kebanyakan jokes bercanda, boleh ada jokesnya tapi jangan kebanyakan. Sebenarnya ada beberapa concern gue sih. Gue tuh sebenarnya cukup mereview komentari di Beyond dan gue salah satu orang yang sangat-sangat concern ke hal tersebut. Gue merasa udah jauh ke arah yang lebih baik, tapi memang mungkin karena kalian ngerti jokesnya, jadi kalian merasa itu jokes gitu. Padahal kalau kalian ngedengerin komentari luar, karena bahasa Inggris, mereka tuh juga ngejokes sebenarnya. Tapi itu bukan big problem, pasti akan dihalusin lagi. Makin banyak pertandingan, makin banyak panggung, makin banyak jam terbang. Gue yakin 1000% Voice of Beyond akan semakin baik lagi. Mantap. Amin. Jangan pakai klan kakak. Beyond 5 kasih kesempatan yang lain-lain. Aduh! Karena jadi underscore asli jelas bilang itu, saya harus langsung rombak fight card. Gue tuh bingung guys, kenapa kalian benci banget sama klan kakak ya? Gue cuma mau ngasih tahu bahwa gue nggak tahu sih apa yang problem dari klan kakak. Kalau kalian bilang klan kakak anak emas, sebenarnya kalian yang menganaktirikan. Jadi seakan-akan ketika dipakai sama Beyond itu jadi gue menganak emas kan? Ya enggak guys, orang mereka fighter-fighter terbaik juga di kelasnya gitu loh. Ya memang kebetulan aja kakak Cal pot emas, KJ pot emas. Terus kalian tuh jangan memikirkan bahwa kekalahan itu adalah suatu proses kayak pemberhentian gitu. Berapa banyak sih orang yang hidup menang terus atau kayak selalu dalam momentum baik gitu. Jadi kayak just be moderate with it gitu loh. Bukan berarti sebuah kekalahan itu harus diterima sebagai hal yang kayak wah dia kalah, dia tidak boleh main lagi gitu. Dan gue bingung kenapa itu terjadi di klan kakak. Karena gue ngelihat kalian Jordan Boy kalah, kalian semangat ngelihat Jordan Boy comeback. Tapi kenapa itu terjadi dalam klan? Gue bukan ngebelain tapi kayak just wondering. Mungkin kalian bisa jawab di komen. Makasih. Kenapa yang main itu-itu aja ya? Karena mereka anak kesayangan Beyond dan saya lost. Anjir, UFC tuh mestinya jangan mainin orang yang udah sekali dimainin. Ya. Iya, jadi misal Conor McGregor debut, udah habis itu kan dimainin. Khabib debut, menang kalah nggak usah dimainin. Habis itu John Jones debut, menang kalah nggak usah dimainin, mesti gitu ya?
Misalnya gitu ya. Kalian juga di kantor, hari pertama kerja, habis itu nggak usah dikerjain lagi, ganti orang. Misalnya gitu nggak sih? Kalau nggak kalian anak kesayangan kantor. Ya lu juga semua hari terakhir ya. Ini tuh bukan hubungan kayak sales ini. Tapi perumpamannya nggak apple to apple. Terus apa itu? Mereka kerja goblok. Memang mereka fight suka-suka hati, Bang. Mereka kalau nggak fight, mereka ngapain? Ya, mereka memilih jalur hidup untuk fight dan Beyond adalah sebuah wadah. Kenapa enggak Beyond jadi wadah buat orang-orang yang memang mau berprestasi gitu? Aneh sekali ya orang-orang ini. Untuk Beyond 5 ini jadi pelajaran buat nurunin berat badan. Jangan sampai kayak Andi Cobra secara proporsional. Oke, suruh turun berat badan segitunya. Tapi secara etis matematikanya nggak make sense. 2 kg naik versus 10 kg turun. Terima tapi gimana ya? Mungkin promotor harus tegas menengahi dan matematika tengah terbaik dan tegas. Gue cuma mau ngasih tahu guys ya. Bukan Jaden karena Jaden anak emas, Jaden adek gue. Ini pun masih pasti pada nggak terima ya. Atau Andi Cobra gue lihat mungkin hatinya lebih bagus daripada Jaden makanya bisa turun 10 kilo. Gue pertama kali ketemu Andi Cobra beratnya itu 58 kg guys. Di pukulan terkuat di bumi ketiga. Jaden gue pertama kali ketemu dia beratnya 49. Fight pertama dia harus naik 3 kilo 52. Fight kedua dia harus naik lagi 3 kilo 55. Fightnya dia ini yang ketiga dia harus naik lagi berapa kilo? 55. 2 kilo. Andi Cobra memang waktu itu pas lagi bulking di 67. Tapi gue kan nggak tahu di 67. Pertanyaannya adalah kalau memang misalkan matchup ini tidak bisa diterima sama dua pihak, it's okay. Tapi yang keren dari ini adalah dua pihaknya, dua-duanya mengilhami, mengakui dan mau menjalankan prosesnya menuju ke 28 Juli nanti. Jadi kita tinggal lihat aja siapa yang menjadi juara dan juga siapa yang terbaik di 28 Juni nanti ketika Jaden versus Andi Cobra memperebutkan ICB nasional gitu. Mau tanya Bang, masih ada slot buat beli tiket nonton langsung nggak? Soalnya kehabisan terus. Gue cuma mau ngasih tahu slot buat Beyond 5 udah pasti udah habis kan ya? Habis. Gue cuma mau kasih tahu ada slot buat beli tiket nonton langsung itu di Beyond Combat Showbiz 5 menuju Beyond Combat Showbiz 6. Jadi buat kalian semua yang udah berhasil war tiket kemarin, kalian bisa beli langsung offline di boothnya. Ada booth untuk beli tiket Beyond Combat Showbiz 6. Kalian bisa secure dari hari H 28 Juni tersebut. Jadi kalian bisa langsung beli di sana supaya kalian bisa memastikan kalian dapat tiket Beyond Combat Showbiz 6. Itu guys. Aja nih Mas. Apa? Gigi.com. Udah saatnya Beyond pakai kapasitas penonton yang lebih banyak. Damn. Guys, gue cuma mau ngasih tahu guys, kalau misalkan kita menciptakan angka yang lebih gila lagi daripada Beyond Combat Showbiz 3 dan Beyond Combat Showbiz 4. Yang pertama, udah ya terbukti bahwa ini acara pertama Beyond Combat Showbiz yang tiketnya terjual sold out dalam hitungan menit. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, ini adalah pay-per-view yang dibeli terbanyak dari jauh-jauh hari guys. Jadi memang edukasinya udah melek. Orang-orang tuh nggak mau nonton bajakan. Terus sekarang mulai excited untuk bisa mendukung Combat Sport Indonesia ini dengan satu orang mengeluarkan 49.000 untuk bisa menonton langsung Beyond Combat Showbiz di rumah. Itu tuh salah satu hal yang harus dirayakan gitu guys. Jadi buat kalian semua, gue cuma mau ngomong bahwa sebenarnya udah di booking Beyond Combat Showbiz 6 Indonesia vs Malaysia 2 itu ada di Tenis Indoor Senayan. Tapi kalau angkanya, gue janji ya Pak, gue nazar deh ya. Gue nazar nih, kalau pay-per-view-nya di atas 700.000, gue berani jamin Beyond Combat Showbiz 6 Indonesia vs Malaysia akan ada di Indonesia Arena. Arena terbesar yang bisa dibikin buat combat sport di Indonesia. Kalau misalkan kalian segitu antusiasnya menyambut Beyond Combat Showbiz 5, jadi jangan lupa beli pay-per-view, live on pay-per-view di video 28 Juni. Beyond Combat Showbiz 5, 49.000 di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia, dan $5 di seluruh dunia. Gue berani jamin, gue akan usahakan 1000 kali itu ya November kita bisa dapat Indonesia Arena guys. Amin. Karena apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Beyond Combat Showbiz 5 ini banyak yang nggak mungkin ya guys. Tapi gue nggak usah kasih tau. Biarin emosi itu dan semua usahanya ada on the scene di tim-tim Beyond aja. Kalian nggak perlu gimana banget tahu. Tapi yang jelas sebenarnya guys ya, terlalu banyak yang menganggap Beyond Combat Showbiz 5 ini tuh nggak akan terjadi, dan terlalu banyak juga orang yang pengen ini nggak terjadi guys. Tapi ketika itu terjadi, kalian bisa lihat itu adalah sebuah keajaiban yang kalau misalkan kalian anggapnya itu bukan keajaiban bagi kalian, kalian bisa ngelihat bahwa karya Tuhan tuh benar-benar terjadi di atas gua dan juga tim Beyond Combat Showbiz 5 bisa terjadi dengan lancar. Itu tuh udah sangat-sangat, wah itu udah luar biasa guys. Despite of pay-per-view-nya berapa, orang yang udah beli tiket nontonnya berapa dan lain semua segala macam, bahwa kalau Beyond Combat Showbiz 5 ini terjadi dari awal ting-ting, dari Prasetyo lawan Samuel Tehwayo sampai KJ versus Aziz itu selesai, itu udah sebuah keajaiban guys. Karena kalau dulu gue pernah bilang Beyond Combat Showbiz 3 paling susah
sampai gua geserin jadwal syutingnya Randy Pangalila 2 series digeser. Ini jauh daripada itu guys, karena urusannya udah sama yang dunia-dunia. Jadi gua anggap itu hal positif bahwa mata dunia tuh emang udah ngeliat ke Beyond, cuman tinggal kita sebagai orang yang nonton Beyond dan juga support Beyond untuk bisa bawa Beyond ke level yang lebih tinggi lagi guys. 700.000 guys. Amin. Kalau 700.000 tuh gue ngeliat selangkah lagi kita bisa masuk top 10 pay-per-view dunia. Top 10 pay-per-view dunia tuh 1,1 ya, peringkat 10 guys. Kalau kita bisa masuk aja 1,2. Gratis dong Bang CEO yang tampan biar bisa lihat. Gak ada duit soalnya kalau di video. Guys, gue cuma mau ngasih tahu kenapa Beyond bisa sejauh ini karena ada pay-per-view dan kita berhasil buat bisa mengedukasi dan berhasil bisa mendapatkan kepercayaan penonton. Kalau misalkan gak ada pay-per-view, gue jamin 100% fight yang kalibernya kayak gini, yang gak mungkin itu, ya beneran gak terjadi dan Combat Sport akan stagnan seperti pada dasarnya. Jadi buat kalian semua, terima kasih yang udah dukung, terima kasih yang udah beli dan jangan lupa beli buat 28 Juni, 49.000 di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia dan $5 di seluruh dunia. Jadi buat kalian semua, I love you all. Beyond harus tegas sama orang yang ngebajak fight ini. Jujur aja, pay-per-view harganya nggak seberapa, tapi masih ada orang yang ngebajak atau nonton bajakan. Orang kayak gini harus ditindak tegas loh. Kesel gue liatnya. Nah, ini adalah pemicu-pemicu perang dunia ketiga guys. Karena gue juga kalau ngelihat orang bajak rasanya guys, kalau legal gue pengen Hah? Apanya? Niatnya. Oh, niatnya. Karena niatnya tidak bagus. Itu ibarat kata namanya tindakan curang. Itu seperti korupsi di tengah-tengah kenikmatan orang menonton Combat Sport. Betul. Buat kalian semua yang gak suka korupsi, kalian harus beli pay-per-view. Buat kalian semua yang gak suka maling, kalian harus beli pay-per-view. Pokoknya guys, kalian lihat, pasti ada yang di penjara. Buat kalian semua pelaku-pelaku usaha dan juga UMKM yang punya kafe atau tempat yang buat bisa nonton banyak, gue cuma mau ngasih tahu bahwa kalian harus nobar berizin. Karena apa? Kalau kalian nobar tidak ada izin, 1000% kalian akan diringkus. Cara mendapatkan izin nonton bareng Beyond Combat Showbiz Volume 5. Pertama, hubungi kami lewat email di sportshub.eeg.co.id atau lewat WhatsApp di 0813 1734 1652 untuk registrasi. Kedua, lengkapi informasi yang diperlukan. Ketiga, tanda tangani quotation dan lakukan pembayaran sesuai red card. Keempat, isi formulir izin penayangan yang akan kami berikan. Dan terakhir, setelah semua proses selesai, kalian akan menerima barcode resmi sebagai tanda izin penayangan nobar Beyond Combat Showbiz Volume 5. Karena kalau kalian tidak mendaftarkan dan kalian tidak punya sertifikat untuk bisa nobar, kalian pasti 1000% bisa diproses hukum gitu. Terima kasih. Adain Beyond setiap bulan please. Kalau kalian dukungannya makin luar biasa, kalian bisa beli pay-per-view. Karena bikin acara tuh nggak murah guys. Bikin acara itu hitungannya miliaran. Dan miliarannya tuh nggak kecil. Hampir belas miliar bikin acara. Satu-satunya cara kalian kasih tanda ke tim Beyond adalah dengan seberapa banyak pembelian pay-per-view di Beyond selanjutnya gitu. Apalagi Beyond Combat Showbiz 5. Jadi buat kalian semua sabar, Beyond tuh baru 2 tahun. UFC aja sampai tahun ke 10-nya tuh masih 6 acara setahun dan kita di tahun ketiga kita udah 6 acara. Jadi buat kalian semua sabar, tenang. Aku cuma mau kalian santai, nikmatin dan terus doakan dan juga terus dukung dengan membeli pay-per-view dan juga jangan nonton bajakan. Los main eventnya jangan malam-malam lah, orang tua mau nonton juga. Guys, gue cuma mau ngasih tahu guys, kita paling cepet memang bisa mulai cuma jam 3 sore. Sisanya kalau memang bisa lebih cepat, kalau enggak. Makanya kalian kalau misalkan nggak mau ketinggalan atau nggak mau ngerasain transisi dari YouTube ke video, kalian langsung beli live on pay-per-view di video 28 Juni Beyond Combat Showbiz 5, 49.000 di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia dan juga $5 di seluruh dunia. Kalian bisa nonton full dari awal sampai akhir, nggak usah pakai transisi. I love you all. Mwah. Kalau bisa fight cardnya jangan 11 terus, sekali 13 atau 15. Yang satu jangan malam-malam, yang satu suruh 15. Kapan Minion bikin Beyond Combat Octagon Series? Banyak petarung MMA yang butuh panggung besar untuk jenjang internasional. Gue berani jamin bahwa udah ada One Pride yang pasti juga bisa bikin ke panggung internasional. That's why kenapa UCC itu dibangun. Dan buat gue juga nggak bisa bikin liga yang terlalu banyak fighternya. Buat gue makin banyak fighter, makin banyak tanggung jawab. Karena mereka semua harus bisa punya ruang bertanding dan juga waktu bertanding yang maksimal. Jadi buat gue, boxing dan kick striking itu yang akan kita fokuskan. Sisanya gue serahkan
Pak Ardi dan juga seluruh jajaran One Pride untuk bisa menggelar pertandingan MMA terbaik di Indonesia. Luar biasa. Maju terus Combat Sport Indonesia. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Seperti biasa pertanyaan pamungkas, apa bedanya Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3, Beyond 4 dan Beyond 5 ya. Di Beyond 5 ini akan terjadi debut pertama rules kick striking, di mana rules homegrown yang lahir di Indonesia ini. Terus ini akan jadi debut asosiasi baru, perkumpulan baru UCC, Uni Combat Council, sebagai sanctioning body kelas Asia dari Indonesia. Lalu ada dua perebutan sabuk kelas Asia. Yang pertama adalah WBC Youth oleh Surya Dharma. Dia merupakan produk pertama dari Beyond Combat Tryout yang akhirnya berhasil untuk memperebutkan sabuk kelas Asia melawan Puriwat. Selanjutnya ada Kak Felmi Sumaihe yang selangkah lagi lebih dekat untuk bisa sampai ke sabuk kelas dunia, di mana dia akan mempertahankan sabuk WBA Asianya melawan Tenkai Tsunami, 2 kali juara dunia wanita dan juga merupakan petinju nomor 1 di Jepang. Pilihannya ada 2, antara direbut atau mempertahankan. Dan juga ada perebutan ICB nasional. Semoga yang ini menjadi yang pertama oleh Jaden dan juga Andi Cobra. Dan juga akan ada 2 perebutan sabuk kick striking di 2 kelas berat oleh Danar versus Ramadhani Londo Ungke. Dan juga akan ditutup dengan pertarungan harga diri dan brutal oleh KJ versus Aziz Cali. Ini adalah sebuah langkah konkret Beyond Combat dari Indonesia untuk Asia dan juga dunia. Dan seperti biasa, kita akan satu langkah lebih maju lagi untuk menjadi hard and half combat sport di Asia. Itu dia Q&A hari ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa selalu dukung Beyond Combat Showbiz, Beyond Madness, Beyond Tryout, dan semua lini acara Beyond dengan membeli pay-per-view. Hari ini pay-per-viewnya 49.000 di Indonesia, 16 ringgit di Malaysia, dan juga $5 di seluruh dunia. Buat kalian semua yang udah dukung, terima kasih. Gue cuma mau bilang di dunia ini cuman pendukung Beyond Combat doang yang bisa nyetak-nyetak rekor Asia, guys. Seumur Asia berdiri dari Genghis Khan menjajah Asia besar ya. Dari 1973 pay-per-view ditemukan di Amerika 52 tahun, guys. Rekor Asia itu tercetak di Indonesia oleh penonton Beyond Combat. Tepuk tangan dulu. Jangan nonton bajakan. Buat kalian semua yang mau beli baju Beyond Combat dan dukung acara-acara Beyond Combat bisa langsung ke Keranjang Putih di sini. Buat kalian semua juga jangan lupa 28 Juni tinggal beberapa hari lagi, dukung jagoan kalian, dukung Beyond Combat. Beli pay-per-view 700.000, guys. Kita akan ke Indonesia. Dadah! Like, comment, subscribe, stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. See you on next video. Bye. Terima kasih, guys. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.